Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan setelah beberapa hari, bahkan beberapa minggu, kita explore lokasi transmigrasi daerah pesisir. Dan kali ini kita akan menuju lokasi yang lebih tinggi atau dataran tinggi Kalimantan Utara. Oke, jadi Krayan ini sedikit informasi buat sobat survivor yang belum tahu. Jadi ini adalah sebuah perkampungan yang cukup jauh dan sulit terjangkau oleh darat dan sungai, dan hanya melalui fasilitas transportasi udara. Jadi saat ini kita bisa melihat Krayan dari ketinggian. Jadi Krayan ini berada di Kabupaten Nunukan ya sobat survivor. Jadi tepat berada memang di lokasi yang dikelilingi oleh hutan alam Kalimantan yang kita kenal dengan Kayan Mentarang ya. Jadi memang berbatasan langsung dengan daerah Malinau dan masih sangat alami sobat survivor. Dan yang unik adalah lokasi ini juga bertetanggaan dengan negara seberang yaitu Malaysia ya. Ya. Jadi kalau di sana nih sebenarnya sedikit info nih, ketika sampai di sini nih gimana sih rasanya, atau pengalaman pertama kah ke Krayan atau gimana? Iya. Ini pengalaman pertama saya ke Krayan. Kemudian ini pengalaman pertama saya naik pesawat kecil dengan penumpang 9 orang. Kemudian pilotnya berarti 11 orang. Kemudian nyampe di sana suasana yang kita rasakan itu dingin. Di sana tuh dingin. Seperti di Toraja mungkin. Ya. Jadi kira-kira sekitar 22,9 derajat Celcius dan ketinggiannya 1500 mdpl atau 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, cukup tinggi sobat survivor, dengan curah hujan yang luar biasa tinggi juga, yaitu 278,5 mm per tahun. Jadi sebagian besar wilayah Kecamatan Krayan ini merupakan persawahan dan kawasan hutan. Sebagian wilayah Kecamatan Krayan berada di Taman Nasional Kayan Mentarang. Nah, sobat survivor, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk masuk di sini memang aksesnya itu menggunakan pesawat. Jadi saat ini yang Anda lihat di kamera adalah perjalanan ke Ana dari Tanjung Selor menggunakan pesawat apa kemarin? Pesawat Smart Air. Ya, jadi menggunakan pesawat Smart Air. Jadi merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Anda bisa melihat dari ketinggian ini adalah langit ibu kota Kalimantan Utara. Jadi memang kalau diperhatikan berada di pesisir dan bisa dilihat rawa-rawa Kalimantan di sini, dan masyarakat yang hidup di sini juga masih tergantung dengan kondisi alamnya. Jadi bisa dibayangkan ketika alamnya banjir, maka daerah sini pasti, atau sungainya itu meluap, daerah di sini pasti akan terdampak banjir yang luar biasa. Dan ini terjadi tahun 2015 dan beberapa tahun-tahun sebelumnya banjirnya cukup ekstrim. Dan bisa dilihat bagaimana kondisi langit Kalimantan dari ketinggian pesawat ini. Gimana rasanya naik pesawat pertama kali, pesawat kecil lagi? Pertama kali kagum dan senang. Sebenarnya saya orang yang fobia ketinggian, tapi naik pesawat ini saya saking senangnya melihat pemandangan di bawah, banyak rumah, kemudian hijau semua, cantik banget dari atas. Nah, sobat survivor, Anda bisa menggunakan pesawat ini menuju Krayan, yaitu di daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan bagian dari Kalimantan Utara sebenarnya, tapi cukup jauh. Hanya dengan ongkosnya berapa tuh kalau naik pesawat dari Tanjung Selor ke Krayan? Tanjung Selor ke Krayan ongkosnya 423.000, itu karena subsidi dari pemerintah. Oke, jadi sobat survivor, katanya dengan 400 sekian Anda sudah bisa menggunakan fasilitas ini untuk jalan-jalan ke Krayan dan bisa melihat bagaimana keindahan Krayan dari ketinggian. Kalau yang sedang ada di kamera ini masih di Krayan kah atau masih di Bulungan? Ini masih di Bulungan. Ya, masih daerah Bulungan sobat survivor, dan kayaknya ini masuk di daerah Tanjung Palas kayaknya, masuk ke arah ke ke Pimping kali ya, Sekatak ya, jalan ke Sekatak ini. Ya enggak sih?
Oke, Sobat Survivor, ini adalah perjalanan yang indah. Kita nikmati perjalanan yang dilewati oleh Kak Ana menuju ke Kabupaten Nunukan di Kecamatan Krayan. Ya, bisa dijelaskan sedikit ini kalau Kabupaten Nunukan dengan Krayan ini bisa lewat darat nggak? Sebenarnya bisa lewat Malinau, tapi dengan medan yang nggak mudah dan itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu perjalanan. Wow, luar biasa. Jadi itu perjalanannya bisa dinikmati perjalanan dari Tanjung Selor menuju Krayan. Oke, nah ini adalah perjalanan selanjutnya. Setelah turun dari pesawat, apa yang pertama terbersit dalam benak Anda ketika sampai di bandara apa sih namanya? Bandara apa lupa lagi. Yufai Semaring. Nah, pokoknya daerahnya tuh di daerah Longbawan gitu ya. Ya. Ketika turun apa yang pertama kali dirasakan? Pertama kali rasakan udaranya seger banget. Udaranya seger. Kemudian nggak ada panas, seger dan indah banget di sana. Ya mungkin kayak seperti di Toraja gitu ya. Jadi Sobat Survivor yang sudah pernah ke Toraja atau mungkin di daerah Wonosobo, Anda akan bisa merasakan suasananya sama seperti di Krayan saat ini. Nah, jadi Sobat Survivor, ini adalah Bandara Krayan. Kebetulan ini lagi ada kegiatan ini TNI. Oh, TNT. Oh iya, ini ada penyambutannya ya. Iya. Oke, itu apa dari dari provinsi kah atau dari mana? Nah, saya kurang tahu karena kita baru sampai sudah ramai di situ. Oke, kayaknya memang ada daerah perbatasan gitulah pokoknya ya, urusan ketahanan negara mungkin ya. Oke, ketahanan perbatasan. Nah, Sobat Survivor, ini adalah kondisi jalan yang ada di sana. Ini boleh dijelaskan seperti apa sih? Deskripsikan sedikit gimana sih jalan-jalannya di sana, kondisi masyarakatnya dan sebagainya. Jalan di sana ada beberapa jalan yang sudah diaspal dan itu mulus. Tetapi ada beberapa jalan juga dan itu lebih banyak jalan yang rusak. Dia bisa kita lihat di sini bahwa mobil-mobilnya nggak ada mobil-mobil kecil. Rata-rata mobil-mobilnya untuk medan-medan yang luar biasa berbahaya juga begitu. Dan kita lihat kendaraannya ini kebanyakan rata-rata memang dari negara tetangga.
Oke, jadi kalau bisa diperhatikan memang kalau mobil-mobilnya itu memang mobil-mobil dari Malaysia ya. Ya. Oke, jadi bisa dilihat bagaimana fasilitas umum yang ada di sana, baik itu sekolah maupun juga kondisi jalan, fasilitas kesehatannya. Memang kalau kita perhatikan memang seperti memang umumnya daerah ketinggian ya, memang. Tapi jarak antar rumah itu masih jauh-jauh walaupun itu dalam perkampungan ya. Oh iya. Jadi ada sekolah SMA, SD, SMP semuanya ada. Semuanya ada. SD, SMP. Tapi kalau di tempat ini namanya Krayan Induk. Di sini ada SMA. SMK-nya nanti beda lagi tempatnya. Oh gitu. Ya. Jadi Sobat Survivor, jadi yang Anda lihat ini kendaraan-kendaraan seperti Hilux, terus juga pokoknya kendaraan 4WD itu semuanya platnya bukan Indon punya atau Indonesia. Orang Malaysia menyebutnya Indon. Dan ini mungkin Sobat Survivor juga perlu tahu bahwa Krayan ini berada di perbatasan antara dua negeri Malaysia, yaitu Sabah dan juga Sarawak, Sobat Survivor. Jadi secara administratif ada Krayan Induk dan Krayan Selatan ya. Ya. Kalau Krayan Selatan itu masuk seperti Bario, Bak Kelaan, terus juga Lon Swado itu masuk di Sarawak, serta juga Ulu Padas ya yang masuk di Sabah. Nah, walaupun terbagi menjadi dua negara, masyarakat dataran tinggi masuk dalam satu rumpun, disebut juga dengan rumpun Lundayeh, Sobat Survivor. Apa itu Lundayeh? Itu adalah salah satu rumpun Dayak yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Kecamatan Krayan ini walaupun berada di bentang alam yang tinggi, tetapi juga bisa dijumpai ada rawa-rawa, ada perbukitan, dan juga ada gunung, Sobat Survivor. Nah, mungkin sedikit mengulas apa yang menarik di Krayan ini, selain juga pemandangan yang indah, apalagi kira-kira? Menariknya itu tanaman padinya. Tanaman padinya kenapa? Iya, hijau dan subur banget. Kemudian rasanya juga enak banget. Ada jenis padi yang tidak ada di tempat lain. Itu namanya padi apa? Padi adan. Padi adan atau beras adan ya, Sobat Survivor. Mungkin yang baru pertama kali dengar, beras adan itu punya ciri khas tertentu. Namun yang lebih unik dari itu adalah beras adan atau padi adan ini hanya bisa tumbuh di Krayan. Sudah berapa kali dicoba ditanam di beberapa tempat yang memiliki kondisi lahan yang sama, yang hampir sama gitu ya, yang mirip, tapi ternyata nggak bisa tumbuh. Jadi harga beras adan ini karena kualitasnya yang sangat bagus, rasanya enak, pulen, terus juga ukurannya kecil-kecil dari jenis beras yang kita kenal. Ini bahkan masyarakat di sana lebih senang mengirimnya ke luar negeri daripada ke Indonesia, karena memang ongkos kirimnya atau proses transportasinya lebih mudah ke Malaysia, karena memang sudah ada jalur ke sana dan hanya dibatasi oleh perbatasan saja. Dan bagi masyarakat yang ada di sana gimana? Bisa menembus ke sana gimana tuh? Iya. Kalau di sana masyarakatnya bisa ke sana dengan pakai lintas batas ya. Bisa menggunakan lintas batas ya, dengan ketentuan harus KTP Krayan. Kalau Anda dari luar Krayan tentu akan kesulitan dan bahkan tidak bisa masuk kecuali Anda menggunakan paspor dan tidak melewat Krayan tapi lewat Kota Tarakan atau Nunukan menggunakan speedboat kurang lebih 4 jam menuju Tawau, menuju ke Malaysia. Bagi Anda yang ingin dari Tawau ke Malaysia, dari Tawau ke Kota Tarakan lanjut ke ibu kota Kalimantan Utara, bisa lewat pelabuhan yang ada di pelabuhan tuh bahasa Inggrisnya, bahasa Malaysianya apa? Port ya, port mungkin. Itu di Sabah ada. Jadi kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan menggunakan speedboat atau juga bisa menggunakan pesawat karena sudah ada yang langsung dari Tawau ke Tarakan. Kurang lebih hanya 50 menit saja. Oke, jadi Sobat Survivor mungkin itu. Oh ya, dan ini lokasinya di daerah perbatasan ya. Iya, ini kita jalan-jalan mau menuju ke perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia, dan di sana kita harus lapor dulu. Nanti kita dikasih kartu gitu, dan tempatnya juga nggak jauh, cuman berapa meter. Kita cuma sebentar, habis foto-foto kita harus balik. Kita nggak boleh lebih jauh ke dalam masuk ke sana karena tidak diizinkan.
Oke, baik Sobat Survivor, jadi itu cerita dari Kak Ana. Mungkin selanjutnya kita akan lihat nanti bagaimana mereka menuju ke sebuah lokasi yang unik di mana tempat pembuatan garam perbukitan. Jadi garamnya bukan garam laut tapi garam gunung ya, yang diproduksi secara sederhana oleh masyarakat Krayan. Tetap ikuti cerita dari Asian Survivor. Tetap semangat, tetap survive. Asian Survivor. Akangmu badolaya, kau makai kuyup budak, udang anak rajaran arang Jawa. Apukmu badok kadang, ingamu inan lubang, biarimu dirumu winamusa. Anak ali rasi pisang, anak ali rasi pisang, badot taga. Anak ali rasi pisang,